Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita belajar ya, untuk ketua kelas biasa kita pimpin doa. Ya, ketua kelas silakan pimpin doa. Siap. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Ya, pembelajaran pada hari ini yaitu berkelanjutan dari pertemuan pertama tentang pengolahan sebuah data. Apa hari ini ada yang nggak masuk kelas? Absen? Ya, untuk absen yang hari ini tidak masuk siapa? Siapa? Azrauliah. Kenapa? Tanpa keterangan. Ya. Terus siapa lagi? Dita kenapa? Ya, kalau tanpa keterangan nanti bisa dicek ya. Ya. Kalau yang sakit ya kita doain. Ya, kita doakan mudah-mudahan sehat. Ya, amin. Tujuan dari pembelajaran yang untuk menentukan nilai apa? Nilai rata-rata, median, modus, ya, kuartil, ya, desil, persentil, ya. Itu yang nanti hari ini kita bahas, ya. Jadi kita bahas bareng-bareng, ya, sesuai dengan kelompoknya. Ingat kelompok ada 3 ya. Ada 1, 2, dan 3. Ya, nanti kita buat kelompoknya untuk berdiskusi. Ya, baik sebelum kita masuk ke dalam ruang diskusi, kita lihat ya di depan kita ya di layar itu ada tampilan tentang ukuran pemusatan data. Yang pertama kita akan bahas tentang median, dan modus ya. Dari ketiga kelompok ini saya tanya, ada yang tahu nggak? Ya, yang tahu silakan. Acung. Ya, median. Menghitung nilai tengah. Ya, itu median ya. Median itu adalah menghitung nilai tengah ya. Kemudian yang rata-rata atau mean, ada yang tahu? Ya, silakan. Bayu, ya. Apa itu mean atau nilai rata-rata? Secara jelas, ya. Apa sih yang dimaksud dengan mean atau median? Menghitung nilai rata. Yang dihitung apa? Sebuah data ya. Sekarang modus itu apa sih? Ya, Fajar. Mana Fajar? Fajar, ya, modus itu apa? Nilai? Ya, nilai terbanyak. Artinya nilai yang paling banyak muncul itu adalah median, rata-rata, modus. Ya. Ini kita coba perhatikan setiap penelitian selalu berkenaan dengan sekelompok data. Ya. Jadi semua data itu ada ya di sekolah, di instansi pemerintah pun banyak ya ada ya. Itu statistik ya semuanya ada. Setiap penelitian selalu berkenaan dengan sekelompok data. Yang dimaksud dengan kelompok di sini adalah suatu orang mempunyai
sekelompok data atau sekelompok orang yang mempunyai satu macam data. Ini ada definisi ya. Definisi dari ukuran pemusatan data adalah suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari kumpulan data tersebut. Ya, ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Ya, nilai datanya apa yang kita pusatkan. Misalkan nih, yang kita pusatkan nilai sebuah data menghitung berat badan siswa. Ya, misalkan SMK Abdi Karya. Ya, kelas berapa yang mau diinput? Misalkan kelas 10, kelas 10. Kelas 10 ada berapa? Ada 100 orang. Ya, ada TKJ, TKR, MP, akuntansi gitu ya. Kemudian kelompok 2 yaitu tentang apa yang kita pusatkan, ukuran pusat datanya. Misalkan untuk menghitung apa? Tinggi siswa ya, tinggi siswa. Ya, tinggi siswanya misalkan kelas 10 juga ya. Kemudian kelas 12 misalkan ya. Untuk kelompok 3 menghitung nilai tryout ya, tryout matematika. Ya, matematika nilai tertinggi siapa dari 100 orang, 100 orang. Nah, itulah yang kita input ya, kita berpusat di sebuah data. Kemudian jenis ya. Jenis ukuran pemusatan data terdiri dari yang pertama apa? Nilai rata atau rata-rata hitung. Yang kedua median, modus, rata-rata ukur, rata-rata harmonis ya. Ya itu yang nanti dibahas ya. Kemudian yang tadi sudah dijawab ya saya bertanya. Kalau nilai itu adalah nilai rata hitung ya. Secara definisi ya, coba dilihat. Adalah nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok data. Jadi nilai yang mewakili himpunan. Himpunan itu apa? Kelompok. Ya, kelompok data. Yang tadi ya, kelompok misalkan menghitung tinggi siswa kelas 10 atau berat badan siswa ya. Lambangnya adalah X bar, X ya, lambang untuk sebuah nilai rata-rata ya. Jadi ada X, atasnya ada strip atau bar namanya. Jenis rata-rata, ada rata-rata yaitu data tunggal, ada data berbobot, ada data terkelompok. Kemudian rata-rata hitung tunggal, ya rumusnya seperti ini. Ya, dilihat ya. Jadi ada X bar, ya itu adalah X1 tambah X2 dan seterusnya sampai berapa data, kemudian dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya data. Ya. Kemudian data yang berbobot. Ya, data berbobot itu identik dengan frekuensi. Nah, ini ada median. Ya, median. Median tadi apa median? Ya, nilai tengah. Secara definisi, median adalah nilai pusat yang terletak di tengah-tengah kumpulan data. Nah, ini median sama seperti nilai rata. Ya, ada median data tunggal dan ada data majemuk ya, atau data yang terkelompok. Ya, lanjut. Data yang berkelompok. Ya, seperti sama dengan nilai rata-rata, data berkelompok adalah data yang kita buat itu udah dalam bentuk kelompok ya. Ingat ada frekuensi. Ya, seperti ini rumusnya. Med sama dengan L. L itu artinya tepi bawah ditambah dengan C. C itu adalah panjang kelas. Kita kalikan dengan setengah N dikurangin frekuensi, ya, frekuensi kumulatif, ya, frekuensi kumulatif, ya, dibagi dengan frekuensi kelas, ya, dibagi dengan frekuensi kelas, ya, itu adalah rumus median. Kita lanjut ke bawah, nanti kita lihat contohnya seperti ini, ya, ini adalah sebuah nilai data yang terkelompok, ya, contoh, diketahui besarnya tekanan darah dari 50 mahasiswa suatu universitas yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Tentukan besar kelas median dari data di atas. Ya, ingat ya, setiap data sudah dikelompokkan.
Kemudian kita buat kelompoknya. Di sini udah dibuatin ya. Ada 93 sampai 97, ada berapa orang? Ada 2 orang ya. Nah, di sini frekuensi kumulatif. Ingat, frekuensi kumulatif kita hitung dari angka yang pertama ini ya. Kalau di sini angka 2, berarti ini harus kita tulis tuh 2. Selanjutnya kita jumlahkan dengan frekuensi ya. Jumlah frekuensi kumulatif 50, maka frekuensinya pun 50. Ya, jadi sama ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus seperti ini. Kita tentukan letak median. Yang pertama kita tentukan letak median ya. Median setengah N, setengahnya dari 50 berapa? 25 ya. Kelas mediannya ingat 108 kurang 112 ya. Itu di antara 108 sampai 112. Coba diperhatikan di atas ya. 118 ya sampai 112. Ini adalah letak median ya, karena setengah N ya. Itu setengahnya dari jumlah median itu 25 ya. Kemudian kita cari N. N-nya ada 50, frekuensi kumulatif ya F besar itu adalah 24 ya. Masih ingat caranya kan? Ya, frekuensi di atas kelas ya, di atas kelas ya 24 ya. Jadi kalau misalkan kelasnya adalah di antara 108 112, maka frekuensi kumulatif itu ada di di atas. Masih ingat ya? Ya, lanjut. Kemudian kita tentukan nilai median. Ya, median rumusnya udah tahu ya. Jadi hasil akhirnya adalah dari rumus ini kita dapat 107,5 ditambah 5 kali 25 kurang 24 dibagi 10. Ingat, dalam kurung itu selesaiin dulu, dibagi dengan 10, hasilnya kali 5, baru dijumlah. Jumlah berapa itu? 107,5 ya, hasilnya 108. Itu contoh, yaitu udah pernah kita sekilas membahas di awal ya. Ya, lanjut yang terakhir itu adalah sebuah modus. Modus ya, modus itu masih ingat ya, nilai yang banyak muncul atau nilai frekuensinya terbanyak ya, itu adalah modus, karena frekuensi itu adalah nilai banyaknya siswa ya. Nilai yang banyak muncul atau dibilang sering muncul, itu modus ya. Nah, definisi modus adalah nilai atau kelas yang menunjukkan data yang paling sering muncul dari kelompok data. Jadi yang dari kelompok data itulah yang kita lihat apa modusnya ya. Nilai penulisan, ingat modus tidak perlu kita menuliskan modus, tapi tulis cukup dengan mod ya. Mod sama dengan ya. Dalam kehidupan sehari-hari ya, kita lihat modus itu banyak dipakai ya. Modus ya. Modus dapat digunakan pada data kuantitatif maupun data kualitatif. Data kuantitatif itu apa? Ada yang tahu? Ada kuantitatif, ada kualitatif. Itu udah sering bahas ya dari pembahasan bukan saja matematika ya. Kemudian ada kelebihan. Kelebihan dari modus adalah tidak seperti halnya nilai mean atau nilai modus tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Ya, artinya nggak dipengaruhi ya. Artinya terlepas. Beda dengan nilai median ya. Jenis modus ada unimodal, bimodal, dan multimodal ya. Itu ya. Kemudian modus sama dengan halnya median, ada sebuah data tunggal, ada data terkelompok atau data yang berbobot ya. Terkelompok seperti ini, modus ya. Modus mo atau mod sama dengan L. L itu apa? Masih ingat tadi L itu apa? Nilai tepi bawah, nilai bawah kelas. Kemudian ada nilai FA atau kalau kita biasa kita pakai DA ya, atau D1 boleh ya. Apa itu? Untuk FA frekuensi apa? Masih kelihatan? Frekuensi yang terletak di
atas, di bawah, di atas ya, di atas interval yang mengandung modus ya. Itu untuk FA ya. Kemudian FB, apa itu FB? Frekuensi yang terletak di bawah interval yang mengandung modus ya. Kita cari, tinggal hasilnya kita kurangin ya. Yang I adalah interval ya. Ini contoh modus seperti ini ya. Data sama dengan data yang kita buat ya. Ingat ya, median, modus, rata-rata semuanya satu sumber, satu data ya, nggak boleh lain data ya. Seperti itu modus ya. Mencari modus, ingat ya, untuk yang FA-nya kelas modus yang pertama kita cari ya, letak modusnya di mana yang paling banyak muncul, angka berapa dari frekuensi. Angka 13 ya, angka 13 itu adalah letak modus. Tinggal kita tentukan FA dan FB. FA-nya 13 kurang 9, FB-nya adalah 13 kurang 10. Ya, tinggal masukin kita ke rumus. Ketemu jawabannya adalah berapa nilai modusnya? 80,5 ya, ditambah dengan berapa? Ditambah dengan 2,308 ya, hasil akhirnya 78. Ya, seperti itu modus ya. Ya, materi ya selesai ya, kita bahas ya. Sekarang ada pertanyaan ya, ada pertanyaan enggak ya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita akan berdiskusi ya. Saya berikan waktu 15 menit ya. 15 menit kalian berdiskusi dan tentukan nilai median, nilai rata-rata dulu ya, rata-rata median modus ya. Ya seperti itu ya. Ya, jangan sampai kalian nggak memahami ya. Ya, ingat satu sama lain saling bekerja sama ya. Saling bekerja sama, nggak boleh ada yang diam ya. Saling bertukar pikiran, karena di pembelajaran kita itu menggunakan apa? Masih ingat tadi saya bilang discovery learning ya. Artinya apa? Kita bekerja bersama-sama dan menghasilkan sesuatu yang apa? Menghasilkan sesuatu yang kita dapatkan dari hasil itu ya. Jangan sampai udah berdiskusi tapi kita nggak mendapatkan hasil ya. Kita berdiskusi ya, silakan kita bikin kelompoknya ya. Kelompok udah dibikin mejanya aja biasa, kita bikin kelompok ya, 1, 2 dan 3 ya. Geser aja segini. Nah itu aja meja. Diskusi ini aja, muter aja. Ini ambil mejanya ya, kursinya ya, seperti ini ya. Oke, jadi ini sebelah sini ya. Kamu sini oh di situ ya. Tasnya bawain ya, sini ya. Ya, perhatikan sebelum Bapak bagikan ya untuk LKPD-nya ya, perhatikan di layar ya, perhatiin sebentar ya. Ya, ini adalah lembar kerja peserta didik ya, didik LKPD, lembar kerja peserta didik, atau LKS, lembar kerja siswa ya. Jadi bentuk LKPD seperti ini ya.
Kemudian kita lihat diskusi dengan teman dalam kelompok ya. Harus berdiskusi ya. Ingat ketika berdiskusi harus serius ya. Nah, ini masalah, perhatikan. Masalah yang harus kita pecahkan, yang harus kita cari solusinya adalah, perhatikan soal ya. Ya seperti ini ya modelnya ya. Ada ini contoh ya. Ada misalkan berat ya, frekuensi ya. Kemudian kita tentukan rata-rata, median dan modus. Kemudian kita carilah kuartil 1, 2, 1, Q3, P10 ya. Tetapi pada hari ini kita fokus mencari rata-rata, median dan modus. Ya, seperti itu ya. Kita fokus dengan 3 materi itu ya. Baik, saya bagikan LKPD-nya. Ingat, dalam waktu 15 menit harus sudah selesai. Setelah selesai, masing-masing ketua kelompok harus presentasi ke depan. Kelompok 1, Dinda. Kelompok 2, Bayu. Yang ketiga, Rahma. Ya, harus siap maju. Ya, presentasikan. Ya, saya bagikan LKPD ya. Ya. Ya, silakan. Ya. Oke, silakan diskusi. Ya, tulis. Ya. Ingat datanya. Perhatikan. Ya, perhatikan. Data yang kemarin. Ya, data yang kemarin untuk kelompok 1 itu menghitung tinggi siswa ya, tinggi siswa kelas 10. Yang kedua menghitung berat badan siswa kelas 10. Yang kelompok 3 adalah menghitung nilai tryout matematika kelas 12. Ya, silakan bekerja. Ya, udah. Udah deh ya. Kita anggap udah selesai ya. Ya, anggap udah selesai. Udah, ayo duduk yang rapi. Nggak usah, kerjain. Udah, ngadep sono dulu, ngadep sono. Sono. Udah ya, duduk yang rapi. Ya, udah ya. Oke. 15 menit kita sudah melaksanakan diskusi. Ya. Kita ambil dulu untuk LKPD-nya. Ya. Ya, terima kasih ya untuk kerja kalian ya. Yang kedua, langkah diskusi kita adalah setiap siswa kelompok maju ke depan. Ya, ingat maju depan. Ya, silakan. Kelompok 1 Dinda, kemudian kelompok 2 Bayu, yang ketiga adalah Rama. Ya. Kelompok 1 dulu, silakan maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Gina dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tinggi badan siswa. Di sini ada 100 siswa dari kelas 10 MP, 10 TKR, dan 10 TKJ. Nilai rata-rata yang saya dapat di sini ada 165 dan mediannya itu berat badan 59 dan modus yang sering muncul itu 164. Ya. Untuk nilai rata-rata median modus ya. Kelompok 2 ada yang bertanya, silakan. Ya, silakan. Kira-kira itu nilai rata-rata bisa digunakan atau enggak? Bisa. Jadi 167. Iya. Ya, bisa ya. Ya, untuk kelompok 3 silakan. Modus dari banyaknya nilai rata-rata 94 dari kelas 10 yang banyak dari siswa Kelas 10. Perempuan banyaknya. Perempuan ada berapa orang? Perempuan ada Berapa?
58. 28. Berarti misalnya 42. Itu Laki-laki. Seimbang ya. Berarti yang terbanyak dari kelas MP ya. Iya. MP sama kelas TKJ. Misalnya TKR. Itu terbanyak. Ya. Masih ada pertanyaan? Kalau nggak bertanya, silakan kita tepuk tangan ke kelompok 1. Ya, saya ulang ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan ya hasil dari diskusinya tentang mengukur ya tinggi badan siswa kelas 10 ya dari 100 siswa ya. Yang kedua itu kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan maju depan. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bestiawan. Saya presentasikan nilai rata-rata berat badan siswa kelas 10. Dari hasil Berapa nilai ratanya? nilai rata-ratanya yang mediannya 50, yang MIA-nya 50, mediannya 48,5, untuk modusnya 45. Ya. Ada yang Berat badan yang paling banyak dari pertanyaan itu dari kelas mana? Dari kelas OTKP yaitu 50. berarti kelas 10 ya? Iya, kelas 10. Kelas 10 untuk berat badan Iya, terbanyak. iya. Ya. Median terbaik dari kelas TKR 48,5. Kelas 10 ya? Iya, kelas 10, iya. Itu terbanyak. Iya. Iya. Masih ada yang bertanya? Ya, kalau cukup silakan duduk. Iya. Ya, kasih aplaus. Ya. Coba. Kelompok 1, 2 selesai ya. Sekarang giliran untuk kelompok 3. Ya, ketuanya silakan maju depan. Ya. Mempresentasikan apa itu yang tadi? Masih ingat? Ya, itu ada bacaannya. Ya, menghitung nilai rata-rata median modus apa? Ya, nilai tryout. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nadia dari kelompok 3. Di sini saya sebagai kelompok ini mempresentasikan apa yang telah saya. Udah ya, kalau nggak ada pertanyaan ya. Ya, untuk kelompok 3, terima kasih sudah maju ke depan. Ya, silakan. Ya, terus. Baik, ya. Kita sudah selesai, ya. Kita sudah selesai mempresentasikan dari masing-masing kelompok. Ya, sebelum kita tutup, saya minta untuk bangkunya, mejanya seperti semula. Ya, silakan dirapikan. Dari pembelajaran hari ini, ya, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan, ya, dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran kita melaksanakan diskusi, ya, kemudian kita bisa mencari hasil dari diskusi tersebut, yang artinya menandakan bahwa pembelajaran hari ini kita selesai, ya. Masih ingat yang tadi kita udah pelajari, ya, yang kita sudah pelajari ada tentang rata-rata, median, dan modus. Ya, harus ingat karena nanti di pertemuan yang ketiga akan kita bahas tentang kuartil, desil, dan persentil. Ya, kemudian masuk ke dalam pembahasan ukuran penyebaran data. Ya, anak-anak yang udah maju ke depan, ya, yang sudah mewakili kelompoknya, saya sangat apresiasi. Ya, sangat benar-benar bangga, ya, artinya sudah maju ke depan, dan kita berikan tepuk tangan buat mereka.
Ya, semoga apa yang kita laksanakan pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini ya menjadi bermanfaat. Terima kasih dari Bapak. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.